Karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 11, jam 9 lebih 11 menit, maka Romo akan membuka webinar ini. Sekali lagi silakan bagi yang belum dan ingin menggunakan virtual background, ada di kolom chat, silakan di-download. Kemudian silakan identitasnya diberi nama asal dari setelah nama depannya ya. Seperti contohnya di sini ada Lulian, SMP Mardana Curug. Oke, makasih Lulian udah pakai virtual background ya. Sini ada yang belum, Vigo, Ivan, nah Bintang Pratama. Silakan menulis identitasnya, nama belakangnya. Oke, kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini. Di para wali kelas, Bapak Ibu, silakan anak-anaknya di absen. Ya, siapa yang belum hadir? Di sini ada Ibu Susan, Kepala Sekolah Mardiana Cibadak, SMP. Kemudian bagi teman-teman, silakan mempersiapkan diri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Romo akan serahkan acara ini sepenuhnya kepada tim dari Sekolah Misi Remaja KKI Kuskupan Bogor yang akan membantu webinar ini menjelaskan tentang Aku Adalah Remaja Mardi Yuwana. Silakan Kak Dita. Baik, Romo Sego, terima kasih sapaan paginya. Ya. Oke, halo, hai, selamat pagi semuanya, dan selamat datang dalam webinar ARMI untuk Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman remaja dari Mardi Yuwana Cibadak dan Cicurug. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Okta Revika Desideria, biasa disapa Okta. Saya juga salah satu bagian dari tim Character Building Tim School of Mission atau Sekolah Misi Remaja dari Keuskupan Bogor yang sudah Romo Segu sebutkan tadi. Nah, saya juga masih remaja nih, sama seperti teman-teman lainnya yang ada di sini. Salam kenal ya semuanya. Gimana nih kabarnya para ARMI, remaja Mardi Yuwana dari Cibadak dan Cicurug? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita. Wah, senang sekali rasanya pagi ini saya dan teman-teman semua, juga Bapak Ibu Guru bisa bertemu, berkumpul di Zoom ini walaupun secara virtual ya. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain? Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Oke, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya nih, saya mau menyampaikan dulu rangkaian kegiatan dan juga rules atau peraturan selama webinar ini berlangsung. Oke, saya minta tolong Kakak Dita, Kakak co-host untuk share screen, rules dan juga kegiatan. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia schedule atau rangkaian kegiatan dari webinar ARMI kita. Bisa teman-teman lihat di sini, yang pertama-tama dan utama kita akan membuka rangkaian kegiatan dengan doa pembuka. Selanjutnya, Kak. Oke, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sapaan singkat lagi dari Kepala Perwakilan Mardi Yuwana Cibadak dan Cicurug. Selanjutnya, kita juga akan main games nih teman-teman, supaya webinar ini bisa kita awali dengan semangat yang berapi-api. Next, kita juga akan pastinya ada sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi berbincang dan
sharing dengan narasumber yang nanti akan dipandu oleh kakak moderator kita yang cantik sekali. Oke, teman-teman nanti harus mendengarkan secara aktif ya pemaparan dari narasumber kita. Selanjutnya untuk teman-teman yang kepo banget nih dengan pembahasan dan juga sharing dari narasumber, kita juga akan adakan sesi Q&A atau sesi tanya jawab untuk menjawab rasa penasaran teman-teman. Oke, lalu kita ada apa lagi sih, Kak? Nah, kita juga masih punya games nih, mungkin teman-teman merasa kurang dengan games yang akan kita mainkan di awal, kita juga akan sediakan di akhir. Oke, nggak hanya itu, kita juga akan foto bersama teman-teman sebelum benar-benar mengakhiri rangkaian kegiatan webinar, dan terakhir kita akan menutup kegiatan webinar dengan doa dan berkat penutup. Wah, kebayangkan teman-teman betapa seru dan bermanfaatnya kegiatan webinar kita hari ini. Oke, jadi teman-teman dimohon untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, supaya vibe sukacita yang ada pagi ini bisa teman-teman rasakan juga nih dari rumah masing-masing. Nah, supaya vibe sukacita itu tetap terjaga dengan lancarnya kegiatan kita hari ini, ada beberapa poin aturan atau rules yang perlu teman-teman simak dan lakukan. Nah, ini dia, bisa teman-teman lihat rules yang pertama, teman-teman dimohon untuk mengikuti arahan dari MC, moderator, ataupun pemandu games. Dan tentunya, selanjutnya teman-teman dimohon untuk bisa menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon jika belum diperkenankan untuk berbicara ya. Selanjutnya, kami juga mengharapkan peran serta aktif dari teman-teman semua yang hadir di sini dalam setiap sesi, baik itu sesi games, sesi tanya jawab, ataupun sesi dengan narasumber. Dan yang terakhir, bila di pertengahan kegiatan ini teman-teman mengalami kendala sinyal, begitu, teman-teman tetap tenang dan segera masuk lagi ke Zoom dengan memastikan username yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Seperti tadi adalah nama _ asal sekolah Mardiwana Cibadak atau Cicurug, dan mikrofon pastikan dalam keadaan mati atau nonaktif ya, supaya tidak mengganggu kegiatan. Oke, terima kasih Kak. Share screen-nya boleh dimatikan. Nah, teman-teman, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memudahkan kita mengikuti webinar kegiatan hari ini, kita akan membuka kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita yang hadir di sini. Saya persilakan Aldi untuk memimpin kita dalam doa. Apakah Aldi sudah ada di sini? Silakan Aldi. Ya, terima kasih pertama-tama atas kesempatannya. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak dan Ibu Guru, dan teman-teman semua yang beribadah dan di Cicurug. Marilah kita mengikuti webinar ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tidak seiman dengan saya, mohon berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengadakan webinar remaja Mardiwana, perwakilan Cibadak dan Cicurug. Ya Tuhan, berkatilah narasumber kami agar dapat menyampaikan materi dengan baik. Serta berkati juga kepala perwakilan kami yang telah memberikan kesempatan terlaksananya webinar ini. Teristimewa kami mohon berkat-Mu agar kami para remaja dapat menangkap materi ini dengan baik dan nantinya dapat menghidupi agar kami menjadi remaja yang berguna untuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak Aldi untuk doa paginya. Selanjutnya nih teman-teman, ada yang mau menyapa kita di pagi hari ini. Oke, saya persilakan kepada Kepala Perwakilan Mardiwana Cibadak dan Cicurug, Romo Yosef Irianto Sego. Silakan Romo. Baik, selamat pagi Kak Okta, terima kasih, dan selamat pagi para Bapak Ibu Guru, serta para peserta didik SMP Mardiwana Cicurug dan Cibadak. Wah, luar biasa deh. Pagi ini kita akan mendengarkan sekilas banyak hal
tentang webinar psikologi situasi di pandemi untuk para remaja. Nah, sudah pada remaja semua kan ya? Yang SD kemarin sekarang sudah mulai masuk kelas 1 SMP ya, sudah mulai tidak roknya sudah mulai ganti jadi warna biru, celananya sudah jadi warna biru. Lalu kemudian kita akan juga main game seperti tadi Kak Okta bilang. Nah, Romo akan perkenalkan dulu. Ini tadi yang akan membawakan webinar ini adalah tim dari Sekolah Misi Remaja, Teen School of Mission. Mereka anggota Romo dan mereka masih banyak yang remaja. Kak Okta ini masih remaja loh ya. Masih seumuran dengan Kak di sini Tantra. Ada Tantra ya? Tantra. Nah, masih seumuran. Ya, lalu ada Kak Vio. Jadi mereka sudah bisa ambil bagian untuk bikin webinar loh ya. Nah, maka di sini nanti oleh narasumber kita seorang psikolog anak dan remaja yang memang betul mempunyai sertifikat atau istilahnya kalau seorang psikolog itu kalau ingin memberikan webinar, memberikan materi untuk company segala macamnya harus punya izin dari Himpunan Psikolog Indonesia. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, oleh karena itu, Romo mengundang Kak Indrin juga salah satu anggota dari Sekolah Misi Remaja, Teen School of Mission yang ada di Uskupan Bogor. Nah, oke, supaya tidak berlama-lama, supaya kita semakin ceria di webinar ini, karena banyak hal yang akan didapatkan oleh kakak-kakak, para peserta didik dan para bapak ibu sekalian. Silakan mengikuti dan di open kameranya apabila sinyalnya jelek, memang handphonenya lagi sinyalnya tidak bagus, boleh. Tapi usahakan selalu open kamera karena ada wali kelas yang akan memperhatikan para peserta di sini ya. Ada wali kelas yang akan memperhatikan. Lalu yang kedua, silakan yang ingin mendownload virtual background-nya yang bisa silakan di download. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam acara webinar kita ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sepuas-puasnya. Ini Kak Indri adalah seorang narasumber yang sangat berhandal dan sangat profesional. Oke, baik kalau gitu saya kembalikan lagi ke Okta. Ya Romo, terima kasih Romo Segu untuk kata-kata penyemangatnya nih di pagi hari. Seperti yang sudah Romo tadi sampaikan teman-teman, hari ini kita narasumbernya adalah seorang psikolog yang akan bersama-sama kita membahas pembahasan yang relate banget dan akan seru banget untuk teman-teman remaja. Jadi teman-teman dimohon untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini sampai akhir. Nah, mungkin teman-teman pagi ini masih semangat banget nih, full energi gitu ya, karena kita baru memulai webinar ARMI ini. Tapi saya mau suntikan semangat tambahan nih buat teman-teman supaya kita nggak akan habis semangatnya sampai akhir webinar dengan apa tadi? Dengan bermain games ya teman-teman. Siapa sih yang nggak suka main games gitu kan? Nah, biar lebih asik, saya mau ajak seorang kakak untuk memandu kita bermain games nih. Halo, selamat pagi Kak Dita. Halo, selamat pagi Okta. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Stefani. Kalian bisa panggil saya Kak Dita. Kak Dita, hari ini kita udah nggak sabar banget mau main games. Kita mau main games apa sih Kak? Wah, iya nih, kita mau main games. Nah, untuk games yang pertama ini, kita mau main tebak judul lagu nih Okta, atau Guess the Song. Wow, dari judulnya aja, games Guess the Song ini udah ada Indonesia banget nih Kak. Kayaknya seru banget ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Mungkin teman-teman belum tahu nih cara bermainnya seperti apa. Boleh dong Kak dikasih tahu? Boleh Kak. Nah, jadi teman-teman cara bermainnya itu kalian di sini akan menebak judul lagu. Menebaknya gimana caranya nanti saya akan menampilkan petunjuk di layar PC atau layar handphone kalian yang merupakan petunjuk kalimat lagu tersebut. Kemudian kalian harus mendengarkan audio yang merupakan cuplikan lirik nih, biar lebih memudahkan kalian dalam menebak judul lagunya.
Yang ketiga, siapkan jawaban Anda dan ketik di kolom chat. Nah, tapi kalian boleh menuliskan kolom chat ketika room chatnya dibuka. Jadi sekarang room chatnya sedang ditutup nih. Jadi setelah saya kasih aba-aba, baru kalian boleh menuliskan jawabannya di kolom chat. Gitu. Mungkin teman-teman masih bingung nih, Okta. Ada yang masih nggak tahu nih gimana sih caranya menuliskan jawabannya di kolom chat. Mungkin boleh dikasih tahu ya Oke, Kak Dita. caranya. Ini dia caranya. Oke nih, buat teman-teman yang di handphone, gimana sih cara chatnya? Nanti kalian boleh pilih titik 3 yang ada tulisan more-nya, terus kemudian kalian pilih chat. Dan jangan lupa ya, send-nya to everyone, biar kita bisa lihat nih siapa yang sudah menjawab dengan benar dan tepat ya, Okta. Iya, Kak. Oke, ini untuk yang handphone ya, Kak. Kalau untuk yang laptop gimana, Kak? Nah, untuk yang di laptop lebih mudah, Okta. Di bawah sudah ada tulisan nih, ada kolom chat. Tinggal kalian ubah peraturannya ke everyone, gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Paham nggak? Wah, kelihatannya dari cara bermainnya dan udah disampaikan juga nih teman-teman, di mana chat Zoom ini letaknya gitu ya. Berarti teman-teman semoga sudah paham dengan apa yang Kak Dita sampaikan tadi, tapi biar lebih paham lagi, Kak Dita punya nggak sih contoh permainannya biar teman-teman bisa lebih lebih enjoy gitu mainkannya, Kak? Ada dong, Okta. Kita kasih contohnya dulu ya, biar teman-teman lebih paham. Oke, kita ke contohnya nih, Okta. Ini di sini ada petunjuknya. Ini merupakan lagu daerah, teman-teman. Lalu, lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta dan merupakan lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Wah, kira-kira lagu apa ya ini? Boleh nih sambil diingat-ingat ya. Walaupun ini contoh ya teman-teman, teman-teman boleh untuk latihan dulu ya Kak. Pemanasan dulu nih, pemanasan dulu. Nanti kalau room chat udah dibuka, teman-teman boleh ketikkan jawabannya ya. Tapi sebelumnya kita mau apa nih Kak? Ngasih satu clue lagi ya Kak? Iya, kita harus mendengarkan audionya biar lebih tahu nih jawaban kita tuh kira-kira apa ya. Boleh diputar audionya. Hirap sa ayunan tera pahiri-hiri. Sila pakanya teu ingus bela pati. Oke, itu dia audionya Kak Dita. Wah, itu audionya nih. Nah, kira-kira udah pasti nih udah ada. Wah, ini nih judul lagunya udah terbayang-bayang dong. Nah, sekarang kolom chatnya dibuka ya. Yuk teman-teman boleh silahkan menuliskan jawabannya. Saya kasih aba-aba ya. Oh, sudah. Wah, sudah ada yang menjawab nih Kak Okta. Sudah banyak sekali. Boleh kali ya? Rame ya. Iya, rame. Oke, tampaknya jawabannya sama semua nih Kak. Iya, boleh kita kasih tahu jawabannya kali ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman jawaban benernya apa. Dan jawaban benernya adalah Uyunang harapa iri-iri silipikanya ate inggis bela pati manuk dadali ngandung siloka sinatria kersakumna bangsa di negara Indonesia. Wah, jawaban benernya manuk dadali, Kak Dita. Berarti benar semua nih yang sudah menjawab. Okay. Nah, karena ini contoh kita tidak mencari pemenang ya, Okta ya. Iya, Kak Dita. Kalau gitu sekarang kita ke soal yang beneran ya, Kak Dita ya. Iya, kita ke soalnya, tapi sebelumnya room chat-nya aku tutup kembali ya. Oke. Yuk, Okta, kita lanjut ke soalnya. Oke, teman-teman siap-siap ya. Kita punya dua soal, dan kita akan ke soal yang pertama. Ini dia, Kak Dita. Oke, soal yang pertama ini, ini masih lagu daerah nih, teman-teman. Lalu, lagu ini diciptakan oleh Benny Korda dan berasal dari Jawa Barat. Wah, lagu apa ya, teman-teman? Boleh nih. Kira-kira lagu apa nih yang diciptakan oleh si Benny Korda ini gitu. Oke, untuk memantapkan kita dengarkan audionya sama-sama ya. Bubai Bulan Sangre Bentang, Panon Po 18.
Oke, mungkin Oke. udah pada ngeh nih lagu apa ya gitu. Pasti dong. Siap-siap Nah, ya teman-teman. aku kasih Jarinya. dua kali ya. Kita kasih aba-aba Oke. biar siap-siap dulu nih. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Boleh, silahkan. Kolom chatnya dibuka. Oke, silakan teman-teman. Wow. Semuanya mengetikkan Wah, jawaban yang sama nampaknya, Kak. oke, rame. Wah, berarti semuanya masih familiar dengan lagu-lagu Iya, daerah nih, tampaknya seperti itu. Kak. Oke. Oke, kita kasih tahu refill jawabannya kali ya, karena sudah banyak yang jawab nih, Kak. Oke, Kak Dita, kita reveal ya teman-teman. Jawabannya adalah Bubuy bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Wah, jawabannya Bubuy Bulan nih. Oke, di sini ada yang paling cepat dan paling tepat. Ada Anastasia Yohana ya. sebentar, Ini- Kak. Tadi kayaknya bukan dia deh. Coba kita cari lagi ya ke atas ya. Maaf ya, Kak Dita. Tadi Ini sepenglihatan aku. Oh, di bawah garis Anastasia Yohana. oh iya, benar. Oke, Anastasia Yohana. Adakah bisa open mic dan kamera? Iya ada Kak, Oke, halo. Boleh dikasih tahu nih dari SMP mana dan kelas berapa? dari SMP Mardiwana kelas 8 Kak. Mardiwana mana ya? Cicurug Cibadak. Cicurug. Oke. Selamat ya. Oke, Okta, kita sudah dapat satu pemenang nih. Kita mau lanjut ke Oke, Kak. soal berikutnya kali ya. Oke, selamat Anastasia Yohana. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Siap-siap? Oke, room chatnya kita tutup lagi ya, Okta, Oh sebelum lanjut. iya, kelupaan. Oke, Kak. Oke, nggak apa. Nah, ini teman-teman, soal kedua petunjuk yang pertamanya adalah masih merupakan lagu daerah nih. Lalu lagu ini diciptakan oleh diciptakan oleh R.C. Hardjo Subroto dan berasal dari Jawa Tengah nih teman-teman. Kira-kira siapa? Apa ya lagunya? Nah, boleh nih. Kita putar audionya kali ya, Kak, biar lebih Oke, memantapkan Kak. jawaban Kita nih. putar audionya, teman-teman. Siap-siap ya. Su ora jamu sogo funtung, su ora ketemu, temu pisan atin sening. Wah. Nah, itu tadi Kak Dita. Tahu dong, teman-teman pasti tahu dong. Ayo semuanya siap-siapkan menuliskan jawabannya ya. Aku buka dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo teman-teman silakan menuliskan jawabannya. Wah, tampaknya sudah banyak Kak yang jawab ternyata. Iya, banyak nih. Wow, Wah, teman-teman sungguh ada antusias. suara jamu, ada tokecang. Oh, banyak nih, Okta. Mungkin udah banyak juga nih kita reveal jawabannya kali ya sama-sama. Kira-kira jawabannya apa nih? Suara jamu atau kecang? Oke, Kak. Kita lihat jawabannya adalah Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan atine gelo. Oke, jawabannya yang benar adalah suwe ora jamu, teman-teman. Nah, kita cari ya siapa yang nih Kak yang paling cepat dan benar. Di sini ada Dewi dari SMP MY Cibadak nih. Halo Dewi. Ada. Halo, Halo, boleh dikasih tahu nih kelas berapa, nama lengkapnya siapa ya? nama saya Dewi dari SMP Mardiwana Cibadak kelas 9. Oke, selamat ya Dewi. Jawabannya benar. Oke, Terima kasih, Okta. Kak.
Iya, sama-sama. Wah, Okta, kita sudah kasih 2 soal nih ke teman-teman. Nah, mungkin mungkin sekian dulu ya untuk sesi pertama games ini. Nah, teman-teman yang lain tetap semangat ya. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya. Silakan saya kembalikan ke Okta. Oke, Kak Dita, terima kasih banyak untuk gamesnya. Gimana teman-teman? Games pertama kita, tebak judul lagu. Seru banget ya. Ternyata games-games seperti itu nggak hanya bisa dimainkan secara offline, tapi bisa juga secara online dan tetap seru. Oke, sekali lagi selamat kepada para pemenang yang sudah menang di games pertama. Untuk teman-teman yang belum beruntung di games pertama tadi, jangan risau karena kita masih punya games di akhir yang mungkin teman-teman berkesempatan untuk menang di games tersebut. Oke, teman-teman, setelah games, kita akan langsung masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Kalau tadi saya sudah mengundang Kak Dita untuk menemani kita bermain games, sekarang saya mau mengundang kakak moderator kita yang cantik sekali, yang akan memandu kita berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita hari ini. Kita panggil sama-sama yuk, teman-teman. Halo, Kak Vio. Halo, Kak. Halo, teman-teman semua. Ya, sudah siap ya, Kak, ya, untuk menemani kita hari ini ya. Oke, silakan waktu dan tempat saya. Persilakan. Baik, terima kasih Okta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat dan teman-teman dari SMP Mardijuana Cibadak dan Cicurug. Apa kabarnya nih semua? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang prima dan tetap semangat dan sukacita ya. Sebelumnya, salam kenal, saya Teresia Putri Oktaviana, tapi lebih sering dipanggil Fiona. Masih sama seperti ke Okta tadi dan kakak-kakak yang lainnya, saya merupakan anggota dari tim karakter building atau tim sekolah remaja ya, TISOM Kostupan Bogor. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Kak Vio, kita ngapain sih pagi ini di sini? Pagi-pagi udah kumpul Zoom pada hari Sabtu lagi. Nah, teman-teman jangan risau, jangan gelisah. Kita di sini, Army Remaja Mardiwana, akan membahas bersama-sama dan berbincang seputar kehidupan kita saat ini nih, terutama pada masa pandemi yang kira-kira sudah berjalan sekitar 2 tahun ini ya teman-teman. Namun yang patut kita syukuri itu kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah meskipun hanya sebatas tatap maya ya atau PJJ seperti ini. Nah teman-teman, di sini kita akan bersama-sama berbincang dengan seorang narasumber yang dari tadi dipanggil-panggil ini, yang pastinya aku yakin sudah sangat berkompeten dalam bidangnya. Ia adalah seorang psikolog anak dan remaja, Kak Indri Kurnia Almesa, atau yang kerap disapa Kak Indri. Saat ini, Kak Indri bekerja di Kota Bogor. Beliau sudah menyelesaikan studi S1 dan S2 Psikologi di Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2010 dengan bidang kajian klinis anak dan remaja. Saat ini, beliau bekerja sebagai associate assessor di beberapa perusahaan, kementerian maupun BUMN seperti PT JMF Area Asia, PT Kompas Gramedia, PT Jalan Foundation, Kementerian Luar Negeri RI, Kejaksaan Agung RI, dan masih banyak lagi. Nah, di tengah kesibukan Kak Indri, beliau tetap aktif nih menjadi konselor anak dan remaja di Pusat Konseling Keuskupan Bogor, serta tetap menjadi pendamping bagi pengembangan karakter remaja. Nah, langsung aja teman-teman, udah gak sabar ya pasti mau ketemu Kak Indri. Kita sambil sama-sama. Halo Kak Indri. Hai, selamat pagi Kak. Halo Fiona, wah semangat sekali memperkenalkannya. Saya pagi ini juga ingin menyapa dulu nih semua yang ada di sini. Kepada Romo Kepala Perwakilan Sekolah Mardijuana Cibadak dan Cicurug, kemudian kepada ibu-ibu kepala sekolah dari Mardijuana Cibadak dan juga Cicurug, serta Bapak Ibu Guru yang juga sudah hadir pagi hari ini, selamat pagi. Dan tidak lupa kepada semua remaja tingkat SMP ya di sini ya, artinya kelas 7, 8, dan 9. Semoga semuanya semangat nih, enggak cuman pura-pura semangat begitu ya. Oke, kita akan membahas sesuatu nanti bersama dengan
Kak Fiona. Seperti itu dulu Fiona, nanti saya bahas. Oke, senang sekali rasanya Kak ini bisa bergabung bersama kita pada pagi hari ini bersama teman-teman dari Mardiwana Cibadak dan Cicurug juga untuk membahas seperti yang tadi Kak ini sudah bilang. Nah, teman-teman, di sini kita akan bersama-sama berbincang dengan Kak Indri mengenai suka duka dalam PJJ yang sedang teman-teman jalani saat ini nih. Maka dari itu, jika nanti ada hambatan atau kesan-kesan yang mengenai PJJ yang ingin teman-teman sampaikan, boleh loh teman-teman diungkapkan di dalam forum ini. Nanti kita akan sama-sama diskusi berbincang bersama dan diharapkan nanti kita mendapatkan solusi yang yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman semua, itu semua dapat dilakukan selama sesi talk show dengan Kak Indri dengan mengetikkan pertanyaan teman-teman di dalam chat box karena kita akan mengadakan sesi tanya jawab seperti yang Kak sudah bilang tadi setelah sesi ini. Kak Indri, mungkin teman-teman dari Cibadak dan Cicurug udah gak sabar lagi nih mau ngobrol sama kakak. Tapi sebelumnya, aku mau ngajak teman-teman untuk memulai dengan 2 pertanyaan yang simple banget untuk teman-teman jawab yang akan diluncurkan di layar Zoom teman-teman masing-masing. Boleh tim dari host untuk di-launch pollingnya terlebih dahulu? Oke, nah udah muncul ya teman-teman. Boleh sekarang teman-teman isi. Tapi harapkan semuanya dapat berpartisipasi dan memilih jawaban sesuai dengan apa yang teman-teman alami. Nah, pertanyaan yang pertama aku sambil bacain deh sambil teman-teman. Apa yang dirasakan ketika teman-teman belajar dengan sistem PJJ ini? Apakah teman-teman merasa jenuh atau teman-teman merasa bersemangat nih? Yang kedua, apakah teman-teman gimana sih tugas di sekolah teman-teman? Kak, tambah sedikit nih tugasnya, aku happy banget. Kak, tambah banyak nih tugasnya. Nah, teman-teman boleh ya, jangan lupa nanti di-submit jawaban yang teman-teman telah pilih, sehingga bisa masuk ke dalam hasil pollingnya. Gitu, kita tunggu dulu ya, kira-kira masih 30 orang dari 127. Aku kira-kira tunggu sampai 50% aja deh, boleh ya, mungkin. Nah, sebentar lagi nih. Ternyata udah banyak. Agak balapan nih Kak angka-angkanya di pertanyaan pertama. Hampir balapan lah. Ada yang tinggi sedikit, tiba-tiba ada yang turun lagi. Dan yang kedua agak jauh nih drastis perbedaannya. Oke, udah melebihi, udah banyak juga. Mungkin kita bisa di-share result-nya di end polling. Oke, share result ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini seperti aku bilang ini udah muncul ya hasil pollingnya. Di sini jenuh dan bersemangat rata-rata udah ada yang sama ini. Tapi ternyata masih banyak juga teman-teman dari Mardiwana yang merasakan jenuh saat belajar dengan sistem PJJ ini. Dan Kak, ternyata teman-teman dari Mardiwana Cibadak dan Cicurug ini merasakan tugas sekolahnya tuh makin tambah banyak Kak ya. Itu cuma tadi 25 orang yang menjawab kalau itu cuma sedikit. Nah Kak, aku mau tanya nih, Kakak ada gak sih caranya mengatasi rasa jenuh yang teman-teman rasakan, ditambah dengan teman-teman yang menyatakan tadi kalau PR-nya itu tugasnya semakin banyak. Gimana Kak? Ada caranya nggak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini berarti tadi diisi sendiri ya, nggak ada yang minta tolong orang lain isiin. Kayaknya ini termasuk masukan juga nih untuk guru. Ternyata PR-nya tambah banyak gitu ya. Hanya 25 orang yang mengatakan PR-nya tambah sedikit. Ini optimis banget nih, bagus nih ya. Tapi memang adik-adik remaja bahwa selama PJJ ini, kenapa sih PR-nya tambah banyak? Karena para guru berharap kalian itu bisa melatih diri di rumah supaya tidak banyak sibuk sendiri atau mungkin keseasikan main sampai akhirnya lupa belajar gitu ya. Karena selama PJJ tentunya Bapak Ibu guru cuma bisa mengawasi lewat layar handphone atau layar laptop. Nah, kembali ke pertanyaannya Fiona tadi soal jenuh. Yang namanya manusia itu tuh butuh sesuatu yang dinamis atau sesuatu yang berganti begitu ya. Ketika kita bersiap hari dari Senin sampai dengan Jumat atau mungkin ada sekolah-sekolah yang sampai Sabtu ya, kita hanya menatap layar si kotak ini ya, atau mungkin
menatap handphone yang kotaknya justru lebih kecil gitu. Ini akan membuat rasa jenuh. Betul. Ini sangat manusiawi sekali, sangat normal, sangat wajar gitu. Apalagi kalau adik-adik belajarnya sambil goleran di kasur. Nih, saya pengen lihat dulu. Adik-adik semuanya duduk nggak nih? Boleh di on cam semuanya? Ini masih ada separuh lebih halaman yang off cam ya. Jadi kita pengen lihat dulu, jangan-jangan yang jawab jenuh ya karena sambil goler-goler gitu kan, sambil kipas-kipas, sambil sarapan, ngunyah-ngunyah gitu. Ngunyah-ngunyah nggak apa-apa, tetapi ketika fokus belajar kita harus pastikan bahwa memang kita dalam posisi tubuh yang tepat. Oke, sepertinya kalau kita pantau nih semuanya duduk ya, sebagian besar duduk. Belum kelihatan ada yang tiduran. Tetapi ada yang kelihatan nih cuma jambulnya doang yang kena kamera gitu ya. Atau mungkin bahkan kosong kameranya karena terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Oke, baik. Adik-adik terima kasih sudah on cam semuanya. Nah, soal jenuh ya, kembali lagi ke yang tadi kita bahas. Jenuh ini sebenarnya perlu apa? Kalau adik-adik ngerasa jenuh, kalau kita bosan tentunya kita perlu kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan bagi setiap orang tentunya berbeda ya. Kalau untuk Kak Indri, kegiatan yang menyenangkan adalah main game di handphone. Tetapi mungkin anak-anak remaja di sini ada yang kegiatan yang menyenangkannya adalah main ML, begitu ya. Atau mungkin ada yang saya sih kegiatan menyenangkannya kalau jalan-jalan. Saya kegiatan menyenangkannya kalau saya bisa teleponan sama teman, macam-macam. Nah, jadi kalau jenuh, lakukanlah kegiatan yang menyenangkan. Namun, nah ada namunnya nih, ini kalian sekarang sudah SMP, tidak lagi si putih merah seragamnya, tetapi si putih biru. Bagi adik-adik yang sudah kelas 9, sebentar lagi akan jadi putih abu-abu. Nah, untuk itu ini adalah momen yang sangat penting dan sangat baik sekali untuk belajar soal tanggung jawab dan pengelolaan waktu terkait dengan untuk mengatasi rasa jenuh gitu ya. Tadi jenuh kita lakukan hal yang menyenangkan. Namun untuk melakukan hal yang menyenangkan perlu 2 hal. Pertama tadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu gimana? Seberapa lama kalian ingin rileks sebelum akhirnya kembali lagi belajar gitu ya, dan bertanggung jawab terhadap waktu yang sudah kalian tetapkan. Jangan sampai 5 menit tapi udah 5 menit dikit lagi tanggung. Aduh bentar lagi ini udah mau menang nih. Aduh lagi ada oponen yang bagus nih gitu ya. Akhirnya ini jadi tidak bertanggung jawab dan ini bermasalah nantinya. Atau satu lagi, time management. Time management atau pengelolaan waktu ini sangat perlu. Kenapa? Seringkali kita berpikir kalau lagi PJJ gini, udah deh belajar dulu, setelah selesai belajar nanti mau main sepuas-puasnya gitu ya. Akhirnya ketika teman-teman belajar, misalnya mengerjakan tugas 2 jam, ayo fokus, tapi nggak bisa fokus gitu karena sudah capek dirinya. Tapi ini harus fokus supaya habis ini bisa bebas main. Nah ini juga bukan pengelolaan waktu yang baik karena apa? Diri kita bisa jenuh. Apalagi tadi yang dilihat hanya layar saja. Seperti itu. Dan kemudian adik-adik handphone. Tapi mungkin ya saya mendengar ada echo ya. Oke, nah kemudian bagaimana sih untuk bisa meningkatkan tanggung jawab supaya bisa mengelola waktu dengan baik dan juga supaya kita bisa tetap happy nih. Nah artinya tentukan kalian ingin melakukan kegiatan selingan itu berapa lama dan komitmenlah terhadap hal tersebut. Misalnya 5 menit gitu ya. Kalau di sekolah waktu kita offline dulu, setelah belajar 3 mata pelajaran biasanya ada istirahat 15 menit. Setelah itu ada pelajaran lagi, ada istirahat lagi 15 menit. Setelah 15 menit selesai, pelajaran akan langsung masuk. Nah, ini adalah bentuk pengelolaan waktunya, dibagi per tahap. Seperti itu. Dan kemudian kalau di sekolah lagi diberikan waktu istirahat, ya istirahat. Istirahatkan badannya, istirahatkan matanya, istirahatkan perutnya. Makanlah, jauhkan mata dari layar, dan kalau bisa stretching karena kalian sudah terlalu lelah duduk di depan laptop ataupun handphone gitu. Nah, dengan bergerak itu umumnya secara fisik
kejenuhan kita berkurang sedikit gitu ya. Dengan kita melihat segala sesuatu yang lain, kejenuhan mata kita juga berkurang sedikit. Dengan kita makan, biasanya itu akan menimbulkan hormon bahagia, hormon endorfin gitu ya. Sehingga rasa jenuh ini juga akan berkurang sedikit. Sedikit ditambah sedikit jadi lumayan gitu ya. Jadi tidak jenuhnya jadi nggak bertumpuk dan terlalu besar, akhirnya malah jadi membuat kalian malas sekolah nantinya. Jadi perlu 2 hal nih Fiona untuk bisa mengatasi kejenuhan, yaitu lakukan hal yang menyenangkan tapi harus diikuti oleh 2 hal, yaitu tadi bertanggung jawab dan mengelola waktu dengan baik. Seperti itu Fiona. Oke, baik, terima kasih Kak Endi. Gimana teman-teman, jawabannya udah sangat informatif ya. Nah, tadi juga udah sedikit disimpulin sama kakak di akhir, kalau lagi kita jenuh itu kita bisa loh melakukan segala sesuatu yang kita anggap menyenangkan. Kalau Kak Endi tadi main games, nah teman-teman apa? Tapi tetap ingat, teman-teman harus tetap punya tanggung jawab, antara itu disiplin, ataupun berapa lama kita boleh main games, berapa lama kita harus belajar, dan juga jangan lupa pengelolaan waktu. Begitu ya Kak? Betul sekali Fiona. Oke, selanjutnya nih Kak, kita akan bahas seputar kondisi teman-teman saat menjalani sekolah online tapi di rumah. Namun sebelumnya, sebelum kembali bertanya-tanya kepada Kak Indri, aku mau tanya lagi kepada teman-teman terlebih dahulu dengan 2 pertanyaan yang masih simple yang dimohon kembali teman-teman untuk mengisi. Boleh di-launch terlebih dahulu pollingnya? Nah, udah muncul teman-teman, silakan diisi kembali pertanyaan pertama. Apakah pelajaran dalam sistem PJJ ini mudah dipahami oleh teman-teman? Kalau iya, boleh jawab yes. Kalau tidak, boleh jawab no. Dan yang kedua, apakah orang tua teman-teman berada di rumah untuk mendampingi selama belajar dengan sistem PJJ ini? Jika ada, boleh teman-teman jawab pastinya. Kalau tidak ada, boleh jawab tentu tidak. Oke, sekarang baru ada 40. Udah banyak sih, Kak. Masih kejar-kejaran nih angkanya. Keren ternyata. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi ya. Siap, teman-teman. Terima kasih banget. Nah, udah 83 orang sama seperti boleh di-share resep. Oke, udah muncul ya. Ternyata kebanyakan meskipun angkanya agak cuman beda beberapa doang ya, Kak. Angkanya teman-teman merasa pelajaran sedikit lebih sulit dipahami atau teman malah gak memahami materi yang diberikan dalam PJJ ini, dan ternyata Kak, ternyata teman-teman ini tuh di rumah saat PJJ masih didampingi loh Kak oleh orang tuanya, tapi ada kendala nih Kak tadi. Gimana sih cara memahami pelajaran yang masih sulit susah dipahami dalam PJJ. Maka dari itu, aku mau tanya ke Kakak, gimana sih Kak, Kakak ada tanggapan nggak mengenai teman-teman remaja khususnya dari Emil yang mempunyai orang tua pekerja yang umumnya tidak bisa mendampingi teman-teman dalam PJJ, yang kita ketahui juga saat di rumah itu siswa seperti kami umumnya belajar mandiri dalam kutip sendirian ya Kak, dan mudah stres ketika tidak bisa memahami materi, tapi kita masih punya tanggungan nih Kak, tanggungan tugas yang harus diselesaikan. Kak, ada saran nggak untuk itu yang bisa Kakak berikan? Oke, terima kasih Fiona. Tadi Fiona sempat menyebutkan kata stres ya. Kalau karena tadi nggak ada pendampingan, misalnya orang tua kerja atau mungkin nggak ada yang bisa ditanya, belum lagi pembelajarannya mungkin kalau di sekolah kita bisa lihat gurunya menjelaskan, kita bisa langsung tanya, kita bisa menggunakan berbagai macam alat bantu pembelajaran gitu. Tetapi kalau di sini bisa jadi kita ya harus coba lebih proaktif ya, lebih aktif untuk mencari informasi sendiri sehingga jadi nggak ngerti. Nah terus hal ini karena nggak ngerti-ngerti akhirnya menjadi stres gitu ya Fiona tadi ya. Nah saya ingin menyampaikan dulu nih kepada adik-adik supaya menambah wawasan nih, SMP sudah tahu apa sih sebenarnya itu stres gitu. Stres itu apa nih? Kalau misalnya menurut adik-adik ada yang berani bersuara? Atau malah jadi stres, aduh ditanya lagi, gawat ini. Ayo, ada yang berani open mic? Stres itu kalau menurut pemahaman kalian apa? Ada? Oh, masih malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Sebelum adik-adik di sini menjadi stres karena Kak Indri tanya, Kak Indri jelasin dulu secara singkat ya. Nah, stres ini biasanya adalah suatu kondisi
di mana seseorang merasa dirinya itu tertekan atau mengalami sesuatu yang tidak bisa dia atasi, begitu ya. Nah, kenapa bisa sesuatu itu nggak bisa diatasi? Karena umumnya orang yang stres punya masalah itu disimpannya di mana? Di kepala. Dipikir, tapi nggak ketemu. Gitu. Karena dia mikir sendirian dengan keterbatasan diri dia, dengan kemampuan dia secara pribadi. Kalau anak yang pinter, sangat cerdas seperti Einstein gitu ya, mungkin dia bisa nemu, bahkan mungkin dia bisa bikin rumus baru. Tetapi untuk kita yang orang-orang biasa tidak secerdas Einstein, mungkin kita punya keterbatasan. Untuk itu kita perlu bantuan untuk bisa mengatasi stres yang ada dalam kehidupan kita. Nah, stres itu sendiri bisa menyebabkan banyak hal adik-adik. Karena kita stres, karena kita jenuh, akhirnya tadi kita jadi malas. Ya udahlah pusing, nggak ngerti gitu ya. Atau kita jadi mengabaikan tugas. Ah udahlah nggak apa-apa lah, dimarahin juga sama guru nggak apa-apa deh gitu. Atau mungkin kita malah jadi melawan. Ketika disuruh belajar, ketika disuruh buat tugas malah nggak masalah, nggak takut sama gurunya, nggak takut sama orang tua. Mau dapat nilai jelek juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa kalian stres, tetapi kalian tidak sadari. Nah, enggak, saya umumnya orang yang tidak menyadari bahwa dirinya stres, dia akan bilang, enggak, saya enggak stres, saya baik-baik saja karena saya memang adalah seorang pemberani. Hey, bukan seperti itu cara untuk menjadi seorang pemberani, gitu ya. Coba kenali diri kalian. Masih SMP, enggak apa-apa. Mengenali diri itu memang sejak SMP. Begitu. Kalau waktu kalian SD sangat bisa bergantung pada orang tua untuk mengenali, oh kamu anak cantik mama, anak cantik papa. Tetapi ketika SMP kalian harus mencari jati diri sendiri. Saya ini siapa? Apa kekuatan saya? Apa kekurangan saya? Nah, kembali lagi ke soal stres. Stres tadi karena tadi bisa menyebabkan perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Ini stres ini harus segera ditangani, termasuk stres dalam belajar. Tadi saya sangat senang sekali melihat hasil dari polling bahwa 47% saja yang mengatakan bahwa pembelajaran PJJ ini sulit. Artinya guru-guru di Mardiwana, baik Cicurug maupun Cibadak ini sudah sangat bagus nih dalam menyampaikan materi. Karena kalau kita bisa lihat di bawah 50% yang tidak terlalu yang mengalami kesulitan gitu ya dalam memahami pembelajaran. Nah, solusinya gimana untuk mengatasi stres? Ada 2 cara. Pertama, pendekatan problem focus coping, itu bahasa kerennya gitu ya. Kalau ditranslate ini pendekatan dari sisi masalah. Kita cari masalahnya apa? Kenapa orang itu bisa stres? Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Kenapa dia melawan? Kenapa dia jadi malas belajar? Itu pendekatannya masalah, problem focus coping, fokus pada masalah. Satu lagi adalah solution focus coping. Artinya pendekatannya menggunakan solusi. Oke, dia malas, nggak apa-apa. Solusinya apa? Oke, pelajaran sekarang susah. Solusinya apa? Apa yang masih bisa kita lakukan? Nah, kalau dalam lingkup tadi ada orang tua yang tidak bisa mendampingi, sangat wajar sekali karena orang tua juga punya kepentingan lain. Nah, tetapi apa yang masih bisa kita manfaatkan supaya kita juga bisa mendapat pemahaman atau pembelajaran dari materi? Ingat, adik-adik punya teman-teman sekolah. Ingat, adik-adik masih punya guru. Ya. Tentunya di era digital sekarang ini ada yang namanya teknologi WhatsApp atau Line gitu ya, yang memudahkan kita untuk bisa bercakap-cakap dengan orang lain meski itu jarak jauh. Hubungilah gurunya, hubungilah teman-teman kalian yang bisa kalian ajak diskusi bersama. Buatlah grup belajar, misalnya nggak ngerti gitu ya. Tetapi nggak cuma itu, bagi kalian yang memang ngerasa ngerti, ajaklah teman-teman kalian yang memang tidak terlalu paham materi. Jadi nggak cuman ayo nggak ngerti nih, jadi dia yang cari, tetapi teman-teman yang mengerti juga ayo ajak teman-teman yang justru tidak terlalu paham, yang kelihatannya kok pencapaiannya masih kurang ya, padahal ini kan cukup mudah. Yuk diajak temannya, kita belajar bersama yuk supaya kita sama-sama pinter nih gitu ya. Nggak ada gunanya kalian menjadi juara di SMP apabila kalian pada akhirnya hanya jadi pemenang seorang diri.
gitu. Tetapi akan sangat indah atau sangat baik ketika kalian menjadi seorang juara di SMP, tetapi kalian juga membawa teman-teman kalian ikut pintar bersama dengan kalian. Itu juga sama ketika yang tadi ya, kayak yang stres tadi, sengaja melawan. Tidak ada gunanya kalian menjadi jagoan di SMP. Karena di SMA masih ada yang lebih jago dari kalian. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kalian stres, coba cek dulu ke diri sendiri. Saya stres karena apa ya? Oh, karena belajar. Oke. Solusinya gimana? Jangan cari kenapa ya saya stres, karena nggak akan ada ujungnya. Tapi solusinya gimana? Apa yang masih bisa saya lakukan? Apa yang masih bisa saya tanyain? Siapa gitu ya? Kemana yang masih bisa saya cari? Sumber daya apa yang saya punya? Ingat tadi ya ada guru dan teman-teman. Seperti itu Fiona. Jadi nggak cuma orang tua ya, meskipun orang tua bekerja bukan jadi alasan nilai saya turun karena orang tua saya nggak ngajarin gitu. Bukan menjadi alasan terutama di zaman industri dan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini. Oke Kak, nah teman-teman tadi teman-teman udah dapat tuh jawaban. Menurut aku sih sangat menarik banget. Tadi kita jadi tahu sedikit-sedikit informasi mengenai psikologi, ilmu-ilmu teorinya ya. Kalau ternyata dari stres itu kita bisa lewat 2 metode pendekatan dari sisi masalah, tapi ada yang lebih baik lagi yaitu pendekatan dari solusi. Jadi kita cari nih, kita punya masalah apa? Oh, aku cari deh solusinya, aku tuh harus apa. Nah, juga tadi Kak Andi bilang, jangan sampai kalau misalkan orang tua teman-teman nggak ada di rumah, aku ya udah deh, udah pasrah aja, nggak ada orang tua, nilai aku jeblok, anjlok, apapun itu, nggak apa-apa deh. Nah, tapi teman-teman itu nggak boleh. Teman-teman usahakan, karena teman-teman punya guru dan teman-teman punya sahabat ataupun yang teman-teman dekat saat masa PJJ ini, teman-teman boleh dihubungi dan membuat kelompok-kelompok belajar yang kecil maupun yang besar. Jadi teman-teman bisa di situ bisa sharing, bisa bagi-bagi ilmu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak tahu, aku nggak tahu lagi pelajaran ini kayak gimana, boleh dong nanti di-sharing satu sama lain. Jadinya kita semua tahu dan kita juga bisa stress healing gitu ya Kak. Jadi kayak komunikasi itu yang paling the best sih menurut aku. Nah, oke Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kakak ada nggak sih cara belajar yang bisa kita lakukan agar kita tuh lebih mudah memahami materi dan kita jadi nggak cepet bosan, nggak cepet males untuk udahan belajar, udah males deh belajar, apalagi ketika PJJ ini pas kita lagi Zoom atau Meet. Kakak ada nggak cara yang bisa Kakak berikan untuk kita? Silakan Kak. Oke, makasih Fiona. Ini kayaknya pertanyaannya dari Fiona nih ya, sangat mengundang teori-teori psikologi untuk muncul dalam webinar kali ini ya. Terkait dengan cara belajar adik-adik. Mungkin kalau guru-guru sudah tahu ya, yang namanya cara belajar itu kita ada 3 pendekatan biasanya. Pendekatan visual dari penglihatan, pendekatan auditori dari pendengaran, dan pendekatan kinestetik dari gerakan gitu. Nah ini juga bisa menjadi memperkaya wawasan adik-adik ya, bahwa cara belajar itu ternyata ada 3 adik-adik. Nah seringkali kita nggak tahu cara belajar mana yang lebih cocok untuk diri kita. Sehingga kita pun jadinya bingung. Diajarin guru kok nggak ngerti-ngerti gitu. Tapi ketika kita belajar di rumah sambil dengerin Spotify, ngedengerin lagu gitu, kok malah cepet banget ngertinya gitu. Dan ketika ujian yang kita bayangin adalah, oh itu kan waktu lagi lagu ini gitu ya. Kita jadi bisa mengisi jawaban-jawabannya ketika kita belajar di rumah misalnya. Atau kita sambil olahraga, sambil baca, atau sambil mendengarkan, kita sambil olahraga, sambil bergerak, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan, oh ternyata maksudnya guru menjelaskan di sekolah itu seperti ini. Nah, kalau yang bisa memahami materi dari melihat, itu artinya pendekatan dia lebih cocoknya ke visual. Kalau yang dengan musik ada pendengarannya, itu artinya dia auditori. Kalau yang tadi sambil olahraga atau sambil ada gerakan, itu artinya kinestetik. Nah, untuk PJJ ini kan kita umumnya cuma duduk di depan layar gitu ya. Apalagi sekarang dimatikan lagi nih videonya. Oke, coba saya pengen lihat lagi wajahnya. Saya cuma ngeliatin hitam-hitam nih jadinya sepanjang webinar gitu kan. Oke, coba dihidupkan dulu videonya. Nah, saya pengen lihat ya, adik-adik di sini ada yang posisi tubuhnya agak bungkuk gitu. Ada juga yang posisi tubuhnya sambil begini.
Ini mungkin kan terjadi pada saat kalian PJJ setiap harinya gitu. Bukan hanya webinar saja. Kembali ke cara belajar. Cara belajarnya yang paling efektif karena kita umumnya tidak tahu cara belajar kita seperti apa, gunakanlah ketiganya. Ketika kalian di rumah, pastikan bahwa kalian bisa gunakan ketiganya. Gimana caranya? Yang pertama, perhatikan saat guru mengajar. Perhatikan buku pelajaran kalian. Baca yang perlu dibaca. Itu dengan cara visual ya, dengan memperhatikan gerak-gerik guru, dengan membaca buku yang kalian miliki, itu visual. Auditori gimana? Dengarkan dengan baik apa penjelasan yang disampaikan oleh guru-guru. Ini dari auditori. Jadi kalian sangat dibantu nih oleh guru-guru ketika menjelaskan, oh untuk anak-anak auditori ini akan lebih masuk yang dijelaskan guru daripada yang dia baca. Sebaliknya, untuk anak-anak visual akan lebih jelas buat dia ketika dia membaca daripada penjelasan guru. Tapi nggak apa-apa, kita harus maksimalkan semuanya gitu. Dan yang ketiga, kinestetik. Caranya gimana? Kan nggak mungkin Kak, lagi webinar tuh saya mondar-mandir gitu ya. Atau saya sibuk ngerjain hal yang lain, nanti malah saya dimarahin sama guru saya. Ya tentunya nggak gitu ya. Kinestetik ini bisa digunakan dengan berbagai macam cara. Contohnya gimana? Dengan gerakan kan? Artinya selama guru kalian menjelaskan, selama kelas, buatlah catatan. Kalau kita di sekolah, saat guru menjelaskan kan kita mencatat. Atau bahkan mungkin menyalin tulisan yang ada di papan tulis. Kita tulis lagi. Gitu. Gerakan menulis ini juga gerakan loh. Bukan karena yang gerak adalah lengan bawah sehingga kita anggap ini bukan gerakan gitu ya. Ketika kita menulis lagi, kita mengoptimalkan semua indera kita. Kita melihat tulisan, kita mengingat kembali apa yang disampaikan barusan gitu ya. Dan kemudian kita tuliskan dalam bentuk gerakan kita. Nah, nanti catatan ini bisa kita baca kembali. Kalau memang, dan umumnya ketika kita baca lagi, kita ingat nih, oh waktu itu guru itu menjelaskannya seperti ini gitu. Dari hasil kesimpulan yang kita buat. Sangat berbeda situasinya ketika offline. Kalau offline mungkin buku catatan menjadi suatu hal yang wajib. Kalau sekarang kan guru menjelaskan, ya di off cam aja, aduh santai, luar biasa, senang nih, aduh sambil garuk-garuk, atau mungkin ada yang double device sambil main game. Ini sangat tidak tertutup kemungkinan ya, jadi sangat mungkin sekali terjadi. Tapi kembali yang tadi, bertanggung jawab dan bisa mengelola waktu. Waktu belajar untuk belajar dan tanggung jawab. Ini sekolah ini orang tua kalian bayar untuk diri kalian, untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan Mardijuwana. Gitu. Dan kemudian, tadi saya udah dengerin, saya udah lihat guru mengajar, sudah sangat memperhatikan. Saya sudah buat catatan. Perlu juga diperhatikan hal lain. Apa itu? Sikap kalian ketika, sikap tubuh ketika sedang belajar. Duduknya seperti apa? Apakah ada sandaran ataukah tidak? Kalau kalian belajar terus-menerus sambil nyatet, terus lama-lama kan capek gitu ya. Atau memperhatikan layar terus, ini kan lama-lama lelah juga matanya. Nah, jadi perhatikan posisi postur duduk. Dan kemudian kita ada yang namanya rumus 20-6-20. Selama PJJ atau selama kita mengikuti kegiatan-kegiatan via online. Apa itu 20-6-20? 20 menit memperhatikan layar. 6 setelah itu kalian harus lihat 6 meter ke depan. 6 meter selama 20 menit juga. Gitu ya. Jadi kalaupun kalian nanti harus seperti itu gitu ya 20 menit, jadi nggak harus diam seperti patung gitu ke 6 meter ke depan, enggak gitu. Tetapi maksudnya rilekskan matanya ke area lain. Seperti itu. Bukan terus menatap layar, itu kan lelah banget ya. Nanti lama-lamanya kena Blu-ray, blue vision dan lain-lain gitu ya. Banyak efek-efek seperti itu. Dan kemudian jauhkan diri kalian dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Misalnya handphone, ya, atau mungkin chattingan-chattingan, atau mungkin device-device lain, atau bisa jadi hal-hal yang mengganggu kue lah gitu ya, atau kasur lah ada di sebelah, itu kan menggoda banget ya kasur, kadang-kadang suka manggil-manggil tuh kasurnya. Jadi jauhkan diri kalian dari hal-hal yang menggoda, lakukan 20-6-20, kemudian pastikan kalian punya meja dan kursi untuk selama PJJ dan terapkan cara belajar yang tadi, visual, auditori, dan kinestetik.
Seperti itu Fiona. Semoga bisa membantu adik-adik dan enggak lagi bingung ya, ini gimana nih, cuma ngedengerin guru doang, enggak ngerti-ngerti gitu. Puji Tuhan tadi dari orang tua juga banyak, ternyata ada 53% yang juga mendampingi adik-adik selama belajar PJJ. Oke, Kak. Nah, tadi aku juga dapat insight baru nih. Ternyata cara belajar itu ada 3 ya, Kak. Kinestetika, visualkah, auditorikah. Nah, teman-teman boleh tuh dicari dulu. Aku sih lebih enaknya belajar sambil dengerin musik kah, atau belajar sambil natap layar, dengerin ngebaca, atau aku lebih suka ngotak-ngotak pensil bukan begini nih, malah jadi masuk ke otak. Tapi kalau kata Kak Indri, kalau kita belum tahu, lebih baik juga kita memaksimalkan 3 metode yang tadi, kinestetik, auditori, sama visual. Jadi semua materi yang kita dapatkan dapat kita serap secara maksimal juga, dan pastinya lebih gampang dan lebih seru materi itu kita pahami gitu ya, Kak. Betul sekali Fiona. Nah, oke, jadi ada pertanyaan lanjutan. Kalau kita udah melakukan 3 hal tersebut, tapi rasanya ada yang berbeda nih, Kak. Kalau kita belajar di sekolah kan, kita bisa bermain sama teman-teman pas istirahat, atau kita juga bisa ngerjain tugas bareng teman-teman pas kerja kelompok, ataupun ada kerja praktik bareng-bareng. Tapi kalau sekarang ini PJJ pas pandemi ini, kita lakukan semuanya di rumah, lakukan sendiri, dan pasti tanggung jawab itu akan sedikit lebih besar tuh, Kak. Gimana sih caranya untuk memotivasi belajar kita yang rata-rata sudah mulai menurun? Gitu, Kak. Oke, ini soal motivasi ya. Ini juga salah satu topik dalam psikologi belajar nih, soal motivasi. Nah, adik-adik, motivasi itu ada 2. Motivasi internal dan juga eksternal. Eksternal itu apa? Eksternal itu berasal namanya eksternal ya, namanya dari luar gitu ya. Ketika tadi kita belajar, saya mau rajin, saya mau sekolah karena gurunya asik, karena materinya gampang, karena nanti saya dipuji nih, soalnya saya anak pinter. Atau mungkin karena nanti saya jadi bisa main dengan teman-teman. Ini semuanya adalah motivasi eksternal dari luar. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah di sini sudah ada yang memiliki motivasi internal atau dari dalam diri kita? Untuk itu dari tadi Kak Fiona yang mengajak adik-adik untuk mengisi polling ya. Sekarang Kak Indri nih mau ajak kalian untuk mengisi polling atau mengisi dari jawaban yang akan ditampilkan. Silahkan adik-adik isi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian nih. Ini ada gambaran cita-cita ya. Kira-kira kalian ingin jadi apa sih gitu. Dokter itu seperti yang kita tahu ya, kalau apoteker itu biasanya dia jago di meramu obat atau membuat obat. Arsitek itu bikin rumah, biasanya membuat bangunan. Guru itu mengajar, pegawai bank itu yang keren-keren itu ya, yang pakai seragam gitu ya. Manajer perusahaan artinya dia bos di suatu perusahaan. Desainer itu dia membuat suatu desain kayak content creator gitu, itu juga desainer. YouTuber itu yang ya kalian pasti udahlah sering ketemu ya YouTuber, atau bahkan kalian lebih banyak tahu YouTuber ini. PNS, biasanya PNS ini punya jaminan masa tua. Jadi kalaupun kalian sudah nggak kerja, masih tetap dijamin oleh negara tuh PNS. Kalau pengangguran, ini adalah yang paling ya udah nggak jadi apa-apa. Saya senang-senang aja nggak jadi apa-apa. Gitu. Nah, coba adik-adik boleh dipilih, kita masih ada di, boleh dipilih sepertinya bisa lebih dari 1. Jadi kalian kalau misalnya mau pilih lebih dari 1 juga bisa sepertinya ya. Oke, masih ada yang ingin menjawab? Silakan, ini sudah mulai semuanya terisi nih. Wah, ini luar biasa ya, anak-anak SMP tetapi sudah tahu mau jadi apa. Gitu. Walaupun mungkin ada di sini yang belum tergambar ya, karena cita-cita atau profesi itu sangat banyak. Oke, saya akan ending pollingnya ya. Ya, Daniel. Oh ya, sudah off lagi. Oke, saya ending pollingnya, kita akan lihat bersama hasilnya seperti apa. Nah, yang ingin menjadi dokter ada 25%. Waduh, ini nanti guru-guru bisa berobat gratis nih kayaknya ya. Yang mau jadi apoteker ada 1%, lumayan ya. Jadi
nanti bisa beli obat nih di apoteker kita. Yang mau jadi arsitek, bangun-bangun rumah, bangun sekolah, bangun rumah sakit, ada 11%. Jangan sedih Bapak Ibu Guru, ada juga yang mau jadi guru, ada 5%. Inilah ujung tombak pendidikan kita nanti. Yang mau jadi pegawai bank, yang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan terawat itu, ini ada 2%. Manajer perusahaan, nih mau jadi bos ya di perusahaan, 34%. Jadi desainer, orang-orang kreatif nih biasanya, ada 11%. Kemudian jadi YouTuber, wah ini calon-calon entertain ya, ini 31%. Menjadi PNS, ini artinya mengabdi untuk negara, ini 7%. Dan yang jadi pengangguran ada 2%. Oke, kalau kita lihat dari tabel yang ada di sini, adik-adik, artinya apa? Saya hanya ingin berbicara kepada yang 98%. Ya, yang tadi yang mau menjadi pengangguran, yang 2%, saya tidak akan bicara dengan kalian. Karena artinya kalian tidak punya motivasi intrinsik. Untuk apa saya membakar kalian dengan semangat kalau kalian pun tidak bisa membakar diri sendiri? Gitu. Hanya akan menjadi sia-sia. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi pengangguran, saya rasa hanya ada 2 hal. Memang kalian tidak punya motivasi belajar atau kalian sengaja ingin menentang aturan, ya kan? Kalau orang-orang pada pengen jadi insinyur, arsitek, dokter, saya jadi nggak berguna juga nggak apa-apa. Tapi ingat lagi, kembali lagi tadi ya, suatu saat motivasi internal kalian akan muncul, tetapi itu mungkin bukan sekarang. Dan saya akan berbicara pada 98% lainnya yang tadi ingin menjadi dokter, arsitek, dan lain-lain. Oke, nah motivasi internal ini adalah kesadaran dalam diri kita bahwa belajar itu penting. Penting bagi siapa? Penting bagi saya, dan penting bagi orang lain di sekitar saya. Yang mau jadi dokter, pasti mikirnya, kenapa kamu mau jadi dokter? Jawabannya pasti bukan biar keren, tapi supaya saya bisa ngobatin orang, umumnya gitu ya. Kenapa mau jadi PNS? Supaya saya bisa mengabdi pada negara. Artinya, selain kalian mikirin diri sendiri, kalian juga memikirkan orang lain. Nah, inilah yang harus kalian bangun di dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian sudah punya impian, kalian sudah punya target, pastikan bahwa target itu bisa tercapai. Ketika ada rasa males, ada rasa ngantuk, rasa capek, pikirkan lagi, kalau kalian berperilaku seperti itu, mungkinkah kalian bisa mencapai cita-cita yang tadi kalian inginkan? Mungkin nggak sih seorang YouTuber itu nggak lulus SMP? Mungkin, tapi isi kontennya biasanya apa? Yang merusak. Ya. Kira-kira kalau dokter, mungkin nggak sih nggak lulus SMP? Nggak mungkin. Orang mau sekolah kedokteran aja, habis sarjana kedokteran masih ada koas, dari koas masih ada lanjut lagi, kalau mau lanjut spesialis, dari spesialis masih harus S2 lagi, panjang. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya saya mau jadi desainer, kan yang penting gambar-gambar aja, Kak. Mungkin nggak sih untuk nggak lulus SMP? Nggak mungkin juga adik-adik. Karena ketika kalian SMP, sekolah menengah pertama, kalian sedang digojlok oleh guru-guru kalian, oleh sekolah kalian untuk memiliki target di masa depan, supaya apa? Ketika nanti kalian berhadapan dengan masalah di kemudian hari, nggak gampang stres, kayak tadi ya yang kita sudah sempat bicarakan. Nggak gampang nyerah, tetap fokus, tetap bisa memperbaiki gambarannya sesuai dengan tadi ya desainer. Kan gambar saya udah bagus, kece, keren, pokoknya semua orang juga pengen beli gambar saya. Hey, yang mau beli gambar kalian itu anak-anak usia berapa? Apakah seorang pengusaha terkenal? Pemilik Google? No. Kalau kalian ingin menembus ke sana, artinya capailah juga impian setinggi-tingginya. Supaya kalian suatu saat bisa terkoneksi dengan pemilik Google, pemilik Instagram, gitu ya, pemilik YouTube, mungkin dengan korporasi-korporasi besar, pemilik Gojek, dan kemudian mungkin ya ada di kementerian-kementerian lain gitu, bertemu dengan pejabat-pejabatnya dan bisa membuat diri sendiri maupun orang-orang yang mengenal kalian bangga dengan diri kalian. Dimulai dari SMP, karena ini sekolah menengah pertama, baru 1 nih ya, yang kemarin kan sekolah dasar, baru
dasarnya. Sekarang yang pertama. Setelah nanti ada SMA, baru kalian bisa tentukan maunya kemana. Jadi itu Fiona, kalau kita mau ngomongin soal motivasi, tidak lain tidak bukan harus muncul dari diri sendiri. Yang paling mudah adalah pastikan impian kalian itu jelas. Saya mau jadi dokter, dokter apa? Kenapa mau jadi dokter? Terus emang kamu mau jadi, ya supaya banyak duit. Oke, berarti itu kata siapa dokter banyak duit? Dokter itu duitnya habisnya banyak. Kuliahnya aja panjang. Ya, apalagi kalau kalian punya hati yang sangat halus dan tulus, ketika ada orang datang berobat bilang Bapak dokter, Ibu dokter, saya nggak punya uang. Kalian akan ya udah deh nggak usah bayar nggak apa-apa gitu ya. Kata siapa dokter banyak duit? Nah, kembali lagi. Ini adalah cita-cita kalian yang ingin dicapai. Jadi bukan tanggung jawab guru untuk memuji hasil belajar kalian, bukan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua adalah memberikan kalian pendidikan yang terbaik. Tetapi tanggung jawab kalian adalah memastikan bahwa pendidikan yang sudah diberikan itu jangan sampai sia-sia. Itulah yang harus menjadi motivasi internal dari adik-adik remaja di MY Cicurug dan MY Cibadak. Seperti itu Fiona. Oke, wow keren banget ya. Aku juga ikut terenyuh nih, tersadarkan lagi. Apa sih motivasi aku, intersek aku tuh untuk tetap belajar. Apa sih cerita aku itu juga jadi ikut ke review lagi di dalam otak. Nah, tadi teman-teman kita udah tahu ternyata untuk menambah motivasi semangat belajar kita rata-rata dan menurun itu, kita harus punya motivasi dalam diri kita dulu sendiri. Kita mau belajar itu untuk apa sih sebenarnya? Tadi ada yang menjadi guru atau dokter, berarti teman-teman harus belajar dan lulus SMP dengan yang terbaik ya Kak. Nah, itu juga bisa motivasi teman-teman, apalagi khususnya dalam masa pandemi PJJ gini ya, kita belajarnya kan jadi suka malas-malasan, tapi kalau kita punya motivasi kayak impian yang bisa kita pajang di kamar-kamar, wah aku suatu hari akan menjadi seorang dokter yang sangat keren gitu kan. Itu bisa teman-teman pajang di kamar, itu jadi kayak pengingat setiap saat kalau kita udah, aduh males deh kayak gitu, jadi kelihatan lagi, kita jadi punya semangat lagi untuk mengikuti PJJ. Nah, tadi teman-teman, kita sudah mengobrol bersama Kak Indri, yang mungkin ada sedikit banyak tentang ilmu-ilmu psikologi yang masih sederhana yang udah Kak Indri paparkan kepada kita ya. Dan sekarang aku mau ngajak teman-teman semua untuk kembali ngobrol dengan salah satu bintang tamu kita nih. Di sini sudah ada bersama kita seorang kakak alumni Mardiwana Cicurug. Ayo teman-teman dari Cicurug udah ada yang tahu belum? Kalau belum tahu, langsung aja kita sambut Kak Maria Vena Ruben atau yang sering dipanggil Kak Vena. Hai Kak Vena. Hai Kak. Adakah Kak Vena? Halo Fiona. Hai Kak. Nah Kak, aku ada pertanyaan nih Kak. Ada gak sih kenangan, langsung aja ya Kak, aku tanya-tanya biar agak keren lah. Ada nggak sih kenangan yang sangat berkesan sekali semasa sekolah SMP, khususnya di Mardiwana, yang kakak ingat sampai sekarang, atau ada nggak sedikit hambatan ataupun kendala yang turut kakak alami selama masa SMP, biar jadi juga semangat dan motivasi teman-teman yang ikut PJJ, meskipun ya kak, kendala yang kakak alami selama offline dan teman-teman yang online ini cukup berbeda, tapi gak apa-apa, kita tetap semangat gitu loh Kak. Jadi boleh Kak di-sharingkan apa sih kesan-kesannya? Silakan Kak Vena. Oke, makasih banyak ya Fiona. Sebelumnya aku mau izin buat share screen dulu ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah ya? Oke, selamat pagi Romo Kepala Perwakilan, Kepala Sekolah SMP Mardiwana Cicurug dan Cibadak, juga para guru yang hadir di sini, dan halo adik-adik siswa SMP Mardiwana Cicurug dan Cibadak. Tadi kayaknya seru banget ya ngobrol bareng sama Kak Indri, terus kalian juga pasti udah dapet insight-insight nih gimana caranya buat menghadapi kendala-kendala di sekolah online. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya ketika menjadi siswa di Mardiwana, dan juga tentunya tantangan-tantangan yang saya alami, walaupun seperti yang tadi Fiona bilang, berbeda dengan tantangan yang teman-teman alami saat ini.
Nah, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri lagi nih. Nama saya Maria Vena Ruban. Sekarang saya bisa dipanggil Vena. Sekarang saya bekerja sebagai analis kimia untuk kelompok peneliti nutrisi dan pangan Balai Riset Budidaya Ikan Hias di Depok. Saya adalah angkatan 2008 dan lulus tahun 2011. Oh, berarti kurang lebih udah 10 tahun ya saya lulus dari SMP ini. Rasanya itu baru kemarin loh saya belajar kayak teman-teman, terus main sama teman-teman di kelas, dan juga jajan di ibu kantin. Tapi ternyata udah 1 dekade aja nih saya lulus. Saya juga udah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan sampai akhirnya saya bekerja di posisi saya sekarang. Nah, apa yang saya capai ini tentunya nggak lepas dari para jasa guru di sekolah Mardiwana tercinta ini. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di room ini dan yang pernah mengajar saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tentunya sebagai alumni bangga bisa bersekolah di Mardiwana. Ada satu pengalaman nih, Kak Fiona, yang masih teringat dan akhirnya membuat saya untuk memutuskan bekerja di bidang kimia. Nah, pengalaman itu tuh terjadi ketika saya duduk di bangku SMP. Semasa SMP, seingat saya tuh pelajarannya nggak dipelajari secara mendalam, nggak seperti pelajaran lainnya, fisika dan biologi. Kalau saya nggak salah ingat, kimia itu cuma dipelajari 2 kali ketika saya SMP, yaitu kelas 7 dan kelas 9. Nah, waktu itu guru kimia saya adalah Bu Martina. Halo Bu Martina, sepertinya Bu Martina ada di room ini ya. Halo, terima kasih. Ada satu perkataan beliau yang cukup saya ingat dan cukup berkesan. Waktu itu kami sedang belajar asam dan basa. Iya, saya sampai ingat mata pembahasannya, karena itu cukup berkesan buat saya. Waktu itu beliau bilang kalau kimia itu bukan hal yang jauh, tapi ada di sekitar kita. Setelah itu saya merenung dan pemahaman saya tentang kimia itu berubah sedikit demi sedikit. Nah, dari situlah benih-benih cinta itu muncul. Semakin saya mengenal kimia, saya merasa, oh ya bener ya, ternyata kimia itu deket loh sama kita. Kimia itu bukan hal yang jauh, bukan sekedar eksperimen-eksperimen di laboratorium, reaksi-reaksi larutan warna-warni yang kalau dicampurkan lalu mengeluarkan asap kayak gitu, tapi kimia juga sedekat dengan oksigen yang kita hirup, atau susu yang kita diamkan nih semalam lalu dia menjadi menggumpal. Bisa juga itu adalah perasaan deg-degan atau salting ketika ketemu sama gebetan di sekolah misalnya. Nah, karena reaksi-reaksi itu tuh terlalu kecil, kita tuh jadi cenderung untuk mengabaikan mereka. Gimana sih rasanya ada tapi diabaikan. Nah, karena itu saya memutuskan untuk mendalami ilmu ini. Saya belajar tentang benda-benda kecil itu yang nggak kasat mata, tapi punya dampak yang cukup besar untuk kehidupan kita. Setelah lulus, saya masuk ke SMA Negeri 1 Cibadak dan lalu melanjutkan pendidikan di Akademi Kimia Analisis Bogor. Nah, setelah lulus dari sini, saya langsung bekerja di PT Veron Pharmaceutical. Ini adalah anak dari Dexa Group, salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, di sini saya banyak belajar tentang ilmu farmasi. Buat teman-teman yang tadi mau menjadi apoteker, mungkin bisa bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi seperti ini. Nah, di sini saya tuh belajar cara pembuatan obat, terus apakah obat itu layak edar atau tidak, bahkan sampai pengembangan obat-obat yang memerlukan waktu cukup lama, bertahun-tahun. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, saat ini saya bekerja di Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai analis kimia, khususnya untuk kelompok peneliti nutrisi dan pangan. Nah, kerjanya ngapain aja? Kerjanya adalah coba-coba. Misalnya nih, coba-coba untuk
memunculkan warna pada ikan dengan kasih pakan yang udah diberi ekstrak. Ekstraknya itu bisa macam-macam, mulai dari daun-daunan, misalnya daun kelor, terus bisa juga dari umbi-umbian, misalnya dari ubi atau dari wortel, nah bisa juga dari bunga-bungaan, misalnya bunga marigold. Nah, apakah ini selalu berhasil? Ya tentu tidak, kan namanya juga coba-coba. Tapi yang terpenting adalah kita tahu mana yang memberi efek dan mana yang tidak. Selain itu, saya juga membantu penelitian untuk tugas akhir mahasiswa S1, S2, dan S3. Ini tentunya memberikan kesempatan saya untuk mengeksplorasi diri lebih lagi terhadap ilmu-ilmu baru. Saya jadi belajar tentang penyakit pada ikan atau juga genetik pada ikan. Selain itu, dengan bekerja di bidang ini, saya juga punya kesempatan nih untuk melakukan penelitian bersama dengan peneliti-peneliti dari kementerian lain, misalnya Kementerian Pertanian, dan berdiskusi dengan para dokter di sana tentunya juga menambah ilmu buat saya. Hal lain yang saya syukuri dari bersekolah di MY adalah guru-gurunya yang tidak hanya mengajarkan materi di kelas, tapi juga memperhatikan potensi siswa di luar kelas. Waktu itu sedang istirahat dan saya sedang mengajarkan teman-teman saya matematika di kelas. Lalu guru matematika saya, Pak Sukoco, pada waktu itu melihat dari jendela dan menghampiri saya, lalu beliau berkata dan menyarankan kepada saya untuk menjadi guru les. Dari situ saya mulai menyadari potensi saya, dan semenjak SMA sampai sebelum pandemi kemarin, saya menjadi guru les. Dimulai dari lingkup yang kecil tentu, mulai dari mengajari anak-anak tetangga, sampai akhirnya saya bisa bergabung di berbagai lembaga yang seperti teman-teman bisa lihat di layar. Satu hal lagi, fasilitas-fasilitas di MY itu cukup menunjang untuk pembelajaran. Saya bersyukur ketika saya bersekolah di MY, di sekolah itu sudah ada fasilitas yang namanya lab bahasa. Pada saat itu, sekolah-sekolah lain di Cicurug belum punya fasilitas itu. Jadi, menurut saya itu adalah satu privilege yang bisa saya dapatkan atau satu hak istimewa yang bisa saya dapatkan. Nah, ditambah lagi, pelajaran bahasa Inggris di lab bahasa itu selalu menyenangkan dan menegangkan di waktu yang sama. Miss Emma, guru bahasa Inggris kami pada waktu itu, punya cara yang menarik supaya kita tuh bisa lebih cinta terhadap bahasa Inggris, misalnya dengan bernyanyi depan kelas atau menonton film, sampai berpresentasi seolah-olah kita adalah sales dari satu perusahaan. Nah, hal-hal ini akhirnya mendukung saya untuk lebih memahami lagi bahasa Inggris, dan ini juga menolong saya untuk bisa memahami pembelajaran ketika saya masuk ke SMA, di mana SMA saya menggunakan bilingual atau dua bahasa. Teman-teman, selama prosesnya tentu saya nggak selalu merasa senang seperti yang tadi teman-teman rasakan di awal. Rasa jenuh, rasa terbeban karena banyak tugas, itu pasti ada. Itu adalah hal yang wajar. Tapi dengan punya mimpi, dengan punya tujuan, saya jadi semangat lagi ketika rasa jenuh itu muncul. Saya tahu, oh saya punya mimpi yang mau saya capai, sehingga itu membuat saya untuk melangkah selangkah demi selangkah. Nah, sharing dengan orang tua juga punya andil yang cukup besar dalam hidup saya. Jadi saat saya jenuh, saya biasanya cerita sama orang tua, dan motivasi-motivasi, semangat-semangat dari orang tua itu jadi bahan bakar tersendiri untuk semangat saya. Nah, kalau tadi juga disinggung sama Kak Indri, kalau kita bisa ngobrol sama teman-teman, pada saat itu kan, pada saat saya SMP, belum pandemi, jadi kita bisa bertemu secara langsung. Nah, mengerjakan tugas bersama teman-teman pun itu bisa sedikit mengurangi rasa jenuh, dan saya jadinya nggak melihat tugas itu sebagai beban, tapi sesuatu yang mengasyikkan. Oke, teman-teman, saya sadar di masa pandemi ini tuh tantangan teman-teman dan saya
berbeda. Tapi kabar baiknya adalah teman-teman punya kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang bisa teman-teman gunakan untuk meraih mimpi teman-teman sama seperti teman-teman lain di kota-kota besar. Teman-teman tuh nggak harus seperti saya yang bekerja di bidang eksak atau ilmu pasti. Teman-teman terbuka pada banyak pilihan seperti yang polling tadi, dokter, arsitek, YouTuber bahkan. Yang penting adalah teman-teman mau terus berusaha dan mengeksplor diri. Sampai akhirnya teman-teman tahu nih mana yang ingin teman-teman jalani, mana yang ingin teman-teman dalami, dan mana yang teman-teman cuma ingin tahu di permukaannya aja, seperti itu. Teman-teman juga nggak perlu untuk takut gagal, tapi takutlah ketika teman-teman nggak mencoba sama sekali. Kita, saya, dan teman-teman punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi. Bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, dan jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin cukup sekian sharing dari saya, Kak Fiona. Oke Kak, keren banget ya teman-teman cerita Kak Vena. Aku juga termotivasi. Tadi mulai dari pesan dan peran Bapak Ibu Guru dari MY, salah satunya yang berkata bahwa kimia itu gak jauh-jauh. Kimia itu ada di dekat kita, sedekat oksigen yang kita hirup, yang ternyata yang sangat membekas di hati Kak Vena, yang membawa Kak Vena hingga saat ini, yang beliau dapat bekerja di perusahaan yang memang dalam bidang yang bergerak dalam bidang yang Kak Vena tekuni. Nah, teman-teman dari cerita Kak Vena juga, aku dapat nih tadi, kalau kita tuh harus mau eksplor diri ya Kak. Harus ada penasaran, harus ada curiosity, harus ada rasa ingin tahu aku tuh kira-kira pasnya jadi apa ya, aku tuh maunya jadi apa ya. Nah, dari situ teman-teman juga jadi tahu punya banyak wawasan yang luas, jadi teman-teman bisa meraih mimpi teman-teman dengan segala informasi yang teman-teman tahu. Dan juga teman-teman harus tetap semangat, karena Kak Vena tadi bilang, kita tuh diberkati nih dengan kemajuan teknologi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencapai hal-hal baru yang tentunya dapat menambah wawasan kita untuk meraih cita-cita kita. Dan yang terakhir, pesan yang sangat penting menurut aku dari Kak Vena, kita nggak boleh menyerah, kita harus tetap maju kalau mau mencapai mimpi kita. Kan nggak ada ya, kalau di tengah-tengah kita gagal, kita udah gagal, terus kita nggak mau bangkit lagi, kita nggak mungkin dapat kesempatan untuk meraih mimpi kita. Makanya kita harus tetap tangguh seperti namanya army ya, army yang tangguh dalam segala situasi dan kondisi. Nah, teman-teman, segitu sesi talkshow kita. Sekarang kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab atau Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh dipersilakan sekarang diketik di kolom chatnya. Mungkin sudah boleh dibuka, teman-teman co-host. Dan kalau mau ada yang open mic, boleh dong langsung di open mic. Kita akan ngambil 2 pertanyaan terlebih dahulu, baru kita langsung jawab. Segitu, mungkin teman-teman udah ada yang mau langsung bertanya? Coba sambil aku cek-cek kolom chat deh. Belum ada ya teman-teman di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau enggak, atau dirasa, aku udah mapan banget nih sama materinya, udah hatam gitu. Teman-teman, adakah yang mau bertanya atau kita cukupkan sampai sini? Ada yang open mic ya? Juven. Halo Juven dari Cibadak. Apakah Juven mau bertanya? Hai Juven. Oh, dari off mic lagi ternyata. Apakah benar tidak ada? Jangan sampai menyesal ya teman-teman. Kesempatan tidak berulang 2 kali ya. Kalau benar tidak ada, kalau teman-teman dirasa sudah sangat cukup dengan materi dan perbincangan kita pada hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Indri atas perbincangan hangat yang sangat menarik dan informatif yang tentunya dapat kita terapkan dan laksanakan dalam kehidupan PJJ ini
dan Kak Vena dengan cerita-cerita yang sangat menarik saat masa SMP-nya yang semakin memotivasi kita untuk lebih giat belajar. Saya Fiona, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Salam sehat dan tetap semangat, tetapi teman-teman jangan beranjak terlebih dahulu karena seperti random tadi, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu games. Siapa nih yang udah nungguin games? Namun sebelumnya saya kembalikan kepada MC, kepada Okta saya berikan. Oke, terima kasih banyak Kak Fiona sudah memandu jalannya talk show webinar kita. Terima kasih juga kepada Kak Inri dan Kak Vena yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu, berbagi cerita kepada teman-teman semua di sini. Juga teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik ya. Semoga semuanya semakin merasa termotivasi dengan semua hal pembahasan yang relate banget nih dengan permasalahan remaja sekarang, yaitu PJJ, yang pastinya banyak banget permasalahannya. Tapi di sini kita fokus untuk berdiskusi, mencari solusi bersama-sama yang terbaik untuk saat ini, teman-teman. Nah, semoga dengan pembahasan-pembahasan tadi yang sudah kita diskusikan bersama-sama bisa semakin menambah motivasi teman-teman dan semangat untuk menjalankan PJJ dan meraih cita-cita nih, supaya bisa menjadi alumni yang terbaik dari Mardiwana seperti itu ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijanjikan di awal, kita akan seru-seruan lagi dan seperti yang sudah Kak Fiona sebutkan tadi, kita akan main games nih. Nah, sambil main games mungkin teman-teman ada yang haus, belum sempat minum, boleh minum dulu biar nggak dehidrasi karena kita di layar nih ya kan, cukup lelah matanya, mungkin nggak berasa udah 1 jam nih dari jam 9 kita ngobrol-ngobrol bareng di Zoom ini. Nah, sekarang aku mau undang lagi nih Kak Dita. Halo Kak Dita, kita main games lagi yuk. Halo Kak. Iya Kak. Kalau tadi kita udah main games tebak judul lagu daerah Kak. Sangat menambah wawasan. Sekarang kita mau main apa nih Kak? Oke, tadi kita sudah tebak lagu, sekarang kita mau nebak tokoh nih di game Siapakah Aku. Oke Kak, kira-kira cara bermainnya gimana sih Kak? Oke, kita kasih tahu dulu cara bermainnya ya Okta. Jadi gini teman-teman, tadi kita sudah menebak lagu daerah, sekarang kita mau menebak tokoh nasional Indonesia nih. Jadi yang kalian tebak adalah tokoh nasional di Indonesia. Gimana cara menjawabnya? Nanti kita akan memberikan petunjuk. Seperti tadi game sebelumnya, akan ada petunjuk. Nah, petunjuknya itu nanti berupa kalimat saja. Kalau tadi ada audio, kalau ini hanya kalimat saja yang menuju kepada si tokoh tersebut. Lalu kalian seperti tadi juga nih, setelah kalian tahu jawabannya, silakan kalian mengetikkan jawabannya di kolom chat. Tapi ada yang beda nih Okta. Kalau tadi di games pertama kita tutup nih room chatnya. Nah di games kedua ini room chatnya nggak ditutup. Jadi teman-teman ketika udah tahu jawaban di step pertama, di petunjuk pertama atau petunjuk kedua, silahkan kalian menuliskan jawabannya. Gitu Okta. Oke Kak Dita. Semoga teman-teman udah paham ya dengan cara bermain di games kedua ini. Oh iya, tadi aku ternyata ada yang nanya nih Kak di chat. Aku belum ngecek, ternyata di kolom chat ada pertanyaan, tapi nampaknya sudah dijawab ya oleh Kak Indri. Semoga teman-teman yang bertanya, rasa penasarannya udah terjawab, dan sekarang kita mau main games dulu. Oke teman-teman? Nah, Kak Dita kalau tadi ada contoh, sekarang ada contoh lagi dong. Ada dong. Oke. Jadi kita kasih contoh dulu ya Okta. Oke Kak, teman-teman ini kita sediakan satu contoh, teman-teman boleh ikutan main. Nah, silakan Kak. Oke, ini contoh ya teman-teman nih. Petunjuk yang pertama adalah aku seorang perempuan. Nah, pahlawannya seorang perempuan nih teman-teman. Aku lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Nah, teman-teman yang mungkin udah familiar dengan tanggalnya ya, boleh nih diketikkan jawabannya ya Kak ya. Jawabannya. Sekarang kita ke petunjuk ketiga nih Kak. Iya, silakan Okta. Petunjuk yang ketiga, aku merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita. Dan aku merupakan penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, teman-teman, kira-kira siapa nih tokohnya? Ayo boleh langsung menuliskan jawabannya di kolom chat.
Yo, yang tercepat mungkin dari petunjuk 1 dan 2 sudah teman-teman tahu nih, boleh langsung loh diketikkan di kolom chat. Begitu ya Kak Dita permainannya. Tidak harus menunggu sampai petunjuk terakhir. Begitu? Nah, nah nampaknya udah banyak banget nih Kak. Banyak sekali. Sama semua ternyata jawabannya untuk contoh ini. Sekarang kita cek dulu ya Kak, jawaban benernya apa sih? Iya, boleh kita review jawabannya sama-sama. Jawabannya adalah ya, oke, sudah. Oke nih, teman-teman, jawaban kalian benar semua. Ini adalah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini ya, Kak. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang asli, yang beneran nih, teman-teman. Kita masih sediain berapa soal nih, Kak? Kita ada 2 soal lagi nih, Okta. Oh, sama ya, Kak. Berarti 2 soal, 2 pemenang. Begitu ya, Kak? Iya. Oke. Oke. Kita mulai ya, teman-teman ya. Oke, kita ke clue yang pertama kali, Okta, boleh? Oke, Kak. Ini dia, clue yang pertama. Oke, pahlawan ini merupakan seorang laki-laki, teman-teman. Lalu aku lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Aku merupakan seorang pendiri Taman Siswa. Dan aku merupakan pencipta semboyan Tuturi Handayani. Wah, teman-teman, kira-kira siapa nih tokohnya? Dan ternyata sudah ada yang menjawab juga nih, Okta, di kolom chat. Wow, rame ya, Kak. Ternyata teman-teman masih antusias nih. Dan tahu sepertinya. Oke, kita cek dulu kali ya, Kak, jawaban benernya apa, baru kita cari pemenangnya. Oke, yuk kita cari jawaban yang benar. Iya. Dan jawabannya adalah ya, Ki Hajar Dewantara. Oke, kita cari pemenangnya ya. Cari yang tercepat dan sesuai dengan abjadnya kali ya, Kak. Pengejaan namanya. Karena hampir semuanya benar nih di sini. Oke, kita coba cek. Kita cari yang paling benar dan tepat ya, Okta ya. Iya, Kak. Karena penulisan nama itu suatu hal yang riskan. Ya, seperti itu ya, Kak. Nanti tidak bisa diubah. Lagi. Tidak bisa diubah-ubah seperti itu. Oke, kita cari. Karena mirip-mirip semuanya, Kak. Oke, yang paling benar dan tepat kayaknya di sini ada Vipio ya. Vipio. Iya, Kak. Ada Vipio dari SMP MY Cibadak. Halo, Vipio. Halo, Kak. Oke, boleh dikasih tahu nih nama lengkapnya siapa dan kelas berapa? Nama saya Vipio Inzaghi dari Mardiwana Cibadak, kelas 9. Wah. Selamat. Oke, selamat ya Vipio. Oke, teman-teman yang lain, jangan patah semangat. Kita masih punya 1 soal lagi, Okta. Oke. Betul, Kak. Kita ke soal yang terakhir ya. Teman-teman siap-siap. Soal terakhir ya. Ini dia. Yang pertama. Oke, clue-nya adalah aku seorang perempuan. Lalu aku lahir di Cicalengka, tanggal 4 Desember 1884. Aku mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia, atau biasa dikenal sekolah istri nih, teman-teman. Kayaknya temennya R.A. Kartini nih, Kak. Iya, siapa ya kira-kira? Pejuang perempuan nih. Ya. Yang terakhir nih, teman-teman. Yang terakhir adalah nama aku diabadikan menjadi nama jalan di Sukabumi nih, teman-teman. Wah. Kira-kira siapa ya? Siapa nih? Oke. Udah banyak banget, Kak, yang jawab di kolom. Sudah nih, sudah lumayan banyak yang menjawab nih. Kita review ya, Kak, jawabannya. Kak. Oke, kita kasih tahu jawabannya dulu, Kak. Oke. Dan jawabannya adalah Raden Dewi Sartika. Wah. Banyak banget yang menjawab Raden Dewi Sartika, Kak. Kita cari yang benar dan tepat ya penulisannya. Tercepat dan tertepat, teman-teman. Oke. Sebentar. Mana ya? Cukup banyak sekali. Banyak nih. Aku menemukan William. Iya. Oke, kita sama. Ada William dari SMP MY Cibadak. Halo, William. Halo, Kak. Halo, boleh kasih tahu nih nama lengkap dan kelasnya? Nama lengkap saya William Alexander Malawu, kelas 8 dari SMP MY Cibadak.
Wah, selamat ya William. Selamat William. Oke, Okta, kita sudah dapat 2 pemenang nih di games ini. Wah, selamat ya untuk yang sudah menang nih. Tapi jangan berkecil hati yang belum menang ataupun belum mendapatkan hadiah. Nanti bisa ikut di games-games selanjutnya mungkin ya. Oke, dan untuk yang sudah menang hari ini, silahkan menghubungi guru kesiswaan di unit masing-masing ya. Gitu, Kak Okta. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya kembalikan ke Okta. Baik, terima kasih banyak Kak Dita sudah mempersiapkan dan memandu games untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Sangat-sangat tidak terasa, teman-teman, ternyata games terakhir kita sudah selesai. Sekali lagi, selamat kepada semua pemenang. Seperti yang Kak Dita sampaikan tadi, silakan para pemenang untuk menghubungi guru bagian kesiswaan di unit atau sekolah masing-masing ya. Oke, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir dan bertahan sampai aktif, bertahan sampai akhir, mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan Mardiwana selanjutnya, teman-teman. Tapi sebelum berpisah, saya mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini untuk foto bersama nih, seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, bagi teman-teman yang belum buka kamera, yuk kita buka kameranya. Saya lihat cukup banyak, ada 2 slide nih yang sepertinya semuanya hitam gitu ya. Ayo kita buka teman-teman kameranya. Oke, nah teman-teman, kita akan berfoto 2 kali. Pertama, pose pertama itu gayanya formal, tapi tetap santai gitu ya, relax, senyum tipis aja gitu. Nah, setelah itu gaya kedua, posenya yang bahagia, yang lepas ekspresinya. Pokoknya harus bahagia gitu ya, Kak. Oke, teman-teman siap-siap kita foto tanpa berlama-lama ya. Karena kita ada 6 slide nih ternyata, cukup banyak. Nanti posenya teman-teman tolong ditahan dulu, karena kita nggak tahu kan teman-teman ada di slide yang keberapa gitu. Oke, kalau gitu kita mulai. Foto 1, 2, 3, pose pertama. Jeng jeng. Bentar lagi teman-teman, sabar ya. Tahan dikit lagi, tarik nafas, jangan tahan nafas, biar tetap kuat senyum. Apakah sudah, Kak? Oke, sudah teman-teman. Ya, iniin dulu, wajahnya diregangin supaya nggak kaku ya. Kita mau ke pose yang kedua. Boleh kalau teman-teman mau pakai filter, kalau yang di laptop bisa pakai filter, boleh kita samaan yuk. Biar keren nanti fotonya kalau dipajang ya di media sosialnya Mardiwana gitu. Oke, kita mulai lagi foto yuk bareng-bareng. Asik, filter andalan nih. Yuk, 1, 2, 3. Ya, ditahan senyumnya, semangat. Oke, sebentar lagi ya teman-teman. Masih ada sekitar 10 slide lagi nih tampaknya. Oke, sudah teman-teman. Selesai foto bersamanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang sudah meramaikan foto bersama kita hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan webinar kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para ARMY, Mardiwana Cibadak dan Cicurug yang sudah berpartisipasi aktif, antusias ya dari setiap sesi dan bisa bertahan sampai akhir. Wah, terbukti kalian semua adalah ARMY-ARMY yang tangguh nih teman-teman. Nah, saya mengucapkan mohon maaf juga bila dari tadi ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu semangat untuk menjalani PJJ dan sekarang kita akan menutup kegiatan webinar ini dengan doa dan berkat penutup. Saya persilakan kepada Romo Yosef Irianto Segu untuk memimpin doa. Silakan Romo. Terima kasih Kak Okta.
Ya, kakak. Para Bapak Ibu, Kepala Sekolah, para guru, serta para siswa Mardiana Cijur Cibadak, perlu diketahui bahwa Kauta dan Kavio itu yang tadi baru saja membantu acara itu, baru lulus SMP kemarin loh ya. Jadi mereka sudah bisa membawakan acara seperti ini, dan mereka baru lulus SMP kemarin. Nah, jadi sangat hebat, oleh karena itu kita jangan mau kalah, walaupun kita ini sama-sama, wah Romo saya di Cibadak Cicur tentu bisa berkembang seperti Kak Okta dengan Kak Vio tadi, dan masih remaja seperti kalian semua. Nah, Romo juga sebenarnya masih remaja sih, cuma udah ada kumisnya aja gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti hal-hal yang tadi sudah menjawab dan jadi pemenang, tentu mohon wali kelasnya melihat siapa nanti akan dihubungi ke siswanya, akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Tentu untuk menambah kuota kalian belajar, bukan untuk main games ya, tapi untuk belajar. Maka bagi yang belum bisa menang ya, lain kali nanti ada webinar kita akan mungkin coba lagi. Tentu juga yang tadi off kamera dari awal sampai akhir ada beberapa sudah ditandai dan siap-siap nanti apabila ada sesuatu hadiah juga dari orang tuanya. Nah, silakan Anda adik-adik bersyukur gitu ya. Wah, saya juga dapat hadiah nih ya. Nah, karena itu mari kita akan tutup webinar kita pada pagi hari ini. Romo berterima kasih kepada Kak Indri yang sudah Indri seorang psikolog, ya psikolog dan psikolog anak dan remaja. Kalau nanti masih ingin tanya-tanya, boleh nanti tanya ke Romo, nanti Romo bantu gitu ya. Nah, lalu kemudian bagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di sini, sudah mandi semua kan ya? Atau ada yang cuci muka saja, lupa gosok gigi, atau lupa rambutnya ditaruh di atas gitu ya. Ya, oleh karena itu mari kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Romo akan pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang tidak beragama Katolik, nanti bisa berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Oke? Kalau gitu mari kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami boleh mengikuti acara webinar ini untuk perkembangan kami di masa pandemi ini, terutama dalam meningkatkan kualitas belajar kami secara PJJ. Ya Tuhan, bantulah supaya apa yang kami niatkan untuk meningkatkan kualitas kami ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan kami pun menjadi anak-anak Mardiana yang cerdas, yang tangguh, dan berkarakter, sehingga kami pun boleh membawa kebaikan, kebahagiaan untuk guru, untuk orang tua, dan masyarakat. Ya Tuhan, kami ingin lanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Jagalah kami supaya kami selalu dalam bimbingan dan kesehatan. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, para kepala sekolah yang hadir di sini, sehat selalu, jangan patah semangat, dan selamat tadi yang sudah menang mendapatkan hadiah dari games dan pertanyaan. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.